Selamat datang di Science Insight, tempat kita menjelajahi keajaiban alam semesta dan memecahkan misteri yang belum terungkap. Hari ini, kami membawa Anda ke salah satu tempat paling memukau dan menantang di planet kita, Gurun Sahara. Silahkan tekan tombol like jika kalian menikmati konten ini, subscribe untuk mendapatkan update terbaru, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kita. Dan pastikan juga untuk share video ini dengan teman-teman kalian. Meliputi sebagian besar Afrika Utara, Sahara adalah gurun pasir terbesar di dunia, sebuah ekspansi yang begitu luas sehingga bisa menelan seluruh Amerika Serikat. Dengan sejarah yang membentang jutaan tahun, Sahara adalah sebuah mozaik dari kehidupan, misteri, dan keindahan yang tak terbatas. Berikut ragam di Gurun Sahara. Sejarah geologis Gurun Sahara. Kisah tentang transformasi yang dramatis, yang membawa kita kembali jutaan tahun lalu, ketika area ini sangat berbeda dari kondisi kering dan tandus yang kita kenal saat ini. Mari kita jelajahi beberapa poin penting dalam perjalanan geologisnya. 1. Formasi awal dan periode akuatik. Jutaan tahun yang lalu, Sahara tidak selalu menjadi gurun. Jutaan tahun yang lalu, wilayah ini ditutupi oleh laut dangkal dan, pada periode lainnya, oleh ekosistem hijau subur dan danau. Fosil yang ditemukan, termasuk ikan dan reptil air, menunjukkan adanya masa-masa ketika Sahara dipenuhi dengan kehidupan akuatik. 2. Perubahan iklim dan pengeringan. Kira-kira 5 hingga 7 juta tahun yang lalu, penutupan Selat Gibraltar menyebabkan pengeringan Laut Tethys, yang membantu membentuk lanskap Sahara saat ini. Periode basah dan kering. Selama ratusan ribu tahun, Sahara mengalami siklus perubahan iklim, berganti-ganti antara periode basah dan kering. Pada masa-masa basah, yang terakhir terjadi sekitar 5.000 hingga 10.000 tahun yang lalu, Sahara ditutupi oleh vegetasi dan danau, mendukung kehidupan manusia dan hewan besar seperti hipopotamus, gajah, dan jerapah. 3. Proses penggurunan. Pengaruh perubahan orbit bumi. Teori mengenai perubahan orbit bumi dan kemiringannya menjelaskan bagaimana Sahara berubah dari lanskap yang subur menjadi gurun yang kita kenal saat ini. Perubahan dalam distribusi sinar matahari di bumi mempengaruhi pola hujan, yang secara bertahap mengarah pada penggurunan. Pengaruh manusia, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas manusia, seperti penggembalaan berlebihan dan praktik pertanian, mungkin telah mempercepat proses penggurunan. Dördüncü siklus geologis tanıktım. Siklus glasial dan interglasial. Sahara juga dipengaruhi oleh siklus glasial dan interglasial global, yang mempengaruhi pola curah hujan dan iklim di seluruh Afrika dan planet ini. 5. Evolusi landscape formasi geologis. Sahara dipenuhi dengan formasi batuan dan pasir yang beragam, menciptakan lanskap yang menakjubkan. Pegunungan, lembah kering, dan dataran pasir merupakan hasil dari proses geologis yang panjang. 6. Penemuan fosil dan situs arkeologi bukti kehidupan kuno. Fosil dan artefak yang ditemukan di Sahara memberikan bukti tidak hanya tentang fauna yang pernah hidup di sini tetapi juga tentang kehadiran dan aktivitas manusia kuno selama periode basah Sahara. Kehidupan keanekaragaman hayati Gurun Sahara. Meskipun Gurun Sahara dikenal dengan kondisi kering dan panasnya, keanekaragaman hayati yang ada di sini menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap kondisi tersebut. Berikut ini beberapa aspek yang dapat Anda jelajahi. 1. Adaptasi flora dan fauna. Flora. Tumbuhan di Sahara beradaptasi untuk bertahan hidup dengan sedikit air. Beberapa memiliki sistem akar yang sangat dalam untuk mencapai air tanah, sementara yang lain menyimpan air di daun atau batangnya. Contohnya termasuk pohon akasia, kaktus, dan beberapa jenis rumput dan semak yang tahan kekeringan. Fauna. Hewan di Sahara juga telah mengembangkan adaptasi yang unik. Misalnya, rubah fennec dengan telinganya yang besar untuk menghilangkan panas, atau kadal yang dapat berlari dengan 2 kaki untuk mengurangi kontak dengan pasir yang panas. Kemampuan untuk mengurangi kehilangan air dan menghindari panas ekstrim adalah kunci untuk bertahan hidup. 2. Kehidupan di oasis dan wadi. Oasis merupakan titik-titik hijau yang subur di tengah gurun, di mana air tersedia dari sumber bawah tanah. Mereka menjadi rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan, serta titik penting bagi manusia yang tinggal di gurun. Wadi, lembah kering atau sungai musiman yang hanya mengalir setelah hujan jarang, mendukung kehidupan flora dan fauna saat air tersedia. 3. Spesies kunci mamalia. Termasuk antelop Sahara, dromedar, unta satu punuk,
rubah fennec, dan kucing pasir. Burung, banyak spesies burung migrasi melewati Sahara, dan beberapa menghabiskan sebagian dari tahun di sana, termasuk burung hantu gurun dan elang. Reptil dan amfibi. Kadal uromastix, ular pasir, dan katak Sahara yang menghabiskan sebagian besar hidupnya terkubur di bawah pasir untuk menghindari panas. 4. Tantangan lingkungan dan konservasi. Pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim menimbulkan tantangan baru bagi keanekaragaman hayati Sahara, termasuk perubahan pola hujan dan peningkatan suhu. Aktivitas manusia, penggembalaan berlebihan, pembangunan, dan eksploitasi sumber daya menambah tekanan pada ekosistem gurun yang rapuh. Pengaruh ekonomi dan sosial dalam kehidupan di gurun Sahara menawarkan kesempatan untuk mengeksplorasi bagaimana lingkungan yang keras dan menantang dapat mempengaruhi dan membentuk kehidupan sosial dan ekonomi komunitas yang tinggal di dan sekitar gurun. Berikut beberapa aspek penting yang bisa Anda soroti. 1. Perdagangan dan rute karavan. Sejarah perdagangan. Gurun Sahara telah menjadi rute perdagangan penting selama ribuan tahun, menghubungkan Afrika Sub-Sahara dengan Afrika Utara dan dunia Mediterania. Komoditas seperti garam, emas, gading, dan budak diperdagangkan melalui karavan yang menyeberangi gurun. Kota-kota oase menjadi titik krusial dalam jaringan perdagangan ini, tidak hanya sebagai tempat istirahat dan penyediaan sumber daya tetapi juga sebagai pusat perdagangan dan interaksi budaya. 2. Kehidupan sosial. Komunitas nomadik. Banyak penduduk gurun adalah nomaden, yang menggantungkan kehidupan mereka pada pemeliharaan ternak seperti unta, kambing, dan domba, berpindah dari satu oasis ke oasis lainnya mengikuti siklus curah hujan dan sumber daya alam. Kultur dan tradisi. Kehidupan di Sahara kaya dengan tradisi, dari musik dan tarian hingga seni dan kerajinan, yang seringkali mencerminkan sejarah dan adaptasi komunitas terhadap lingkungan gurun yang keras. 3. Ekonomi modern. Pertanian. Di beberapa oasis, dimungkinkan untuk melakukan pertanian, terutama menggunakan metode irigasi tradisional untuk menanam kurma dan sayuran lainnya, yang merupakan bagian penting dari ekonomi lokal. 4. Pertambangan. Gurun Sahara kaya akan sumber daya mineral seperti fosfat, besi, dan uranium, serta minyak dan gas alam. Eksploitasi sumber daya ini memiliki dampak ekonomi signifikan bagi negara-negara di kawasan Sahara. 5. Pariwisata. Meskipun tantangannya, pariwisata berbasis gurun menawarkan potensi ekonomi, dari trekking dan safari hingga festival budaya. Namun, aktivitas ini juga harus dikelola dengan hati-hati untuk melindungi lingkungan dan kebudayaan setempat. Tantangan dan peluang. Perubahan iklim dan desertifikasi. Perubahan iklim dan desertifikasi mempengaruhi kehidupan di Sahara, mengurangi tanah yang layak untuk pertanian dan memaksa komunitas untuk beradaptasi atau pindah. Akses ke sumber daya. Persaingan atas akses ke sumber daya alam, seperti air dan tanah subur, dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi penduduk gurun. Teknologi dan penelitian. Teknologi dan penelitian yang berkaitan dengan gurun Sahara bisa sangat menarik dan informatif bagi Anda. Berikut adalah beberapa topik utama yang bisa Anda jelajahi untuk menunjukkan bagaimana teknologi dan penelitian membantu kita memahami dan berinteraksi dengan gurun pasir terbesar di dunia. 1. Penginderaan jauh dan satelit. Pemetaan dan pemantauan. Teknologi penginderaan jauh melalui satelit memungkinkan ilmuwan untuk memetakan, memantau, dan memahami perubahan lingkungan di gurun Sahara. Ini termasuk studi tentang perubahan pola vegetasi, pergerakan pasir, dan dampak perubahan iklim. Pengelolaan sumber daya air. Satelit juga digunakan untuk mengidentifikasi cadangan air bawah tanah yang potensial, yang sangat penting untuk pengembangan berkelanjutan di kawasan gurun. 2. Model iklim dan simulasi prediksi perubahan iklim. Model iklim dan simulasi membantu ilmuwan memprediksi bagaimana perubahan iklim global dapat mempengaruhi Sahara, termasuk skenario desertifikasi dan dampaknya terhadap biodiversitas serta kehidupan manusia. Strategi adaptasi. Penelitian ini penting dalam mengembangkan strategi adaptasi untuk komunitas lokal, membantu mereka mengelola sumber daya alam dengan lebih efisien dan mempersiapkan terhadap kondisi iklim yang berubah. 3. Teknologi energi terbarukan. Pemanfaatan energi surya. Gurun Sahara, dengan paparan sinar matahari yang intensif sepanjang tahun, merupakan lokasi ideal untuk proyek energi surya skala besar. Penelitian dan pengembangan teknologi surya di daerah ini dapat memberikan energi bersih dan berkelanjutan untuk Afrika dan potensial ekspor energi. Proyek Saharan Solar.
Proyek-proyek seperti Desertec telah mengusulkan ide memanfaatkan Sahara untuk membangkitkan energi surya skala besar yang dapat memenuhi kebutuhan energi lokal dan internasional. 4. Arkeologi dan paleoklimatologi. Penemuan dengan teknologi canggih. Penggunaan teknologi seperti light detection and ranging dan penginderaan jauh lainnya telah membantu dalam menemukan situs arkeologi dan fosil yang terkubur di bawah pasir, memberikan wawasan baru tentang sejarah manusia dan iklim kuno Sahara. Studi paleoklimatologi. Analisis sampel inti sedimen dan gua membantu ilmuwan merekonstruksi kondisi iklim masa lalu Sahara, yang penting untuk memahami siklus iklim bumi dan memprediksi perubahan masa depan. 5. Konservasi dan manajemen lingkungan. Teknologi untuk konservasi, penggunaan teknologi informasi geografis dan pemodelan ekosistem membantu dalam merencanakan konservasi dan manajemen sumber daya alam, termasuk perlindungan habitat dan spesies yang terancam punah. Pengelolaan desertifikasi, teknologi dan penelitian juga diarahkan untuk mengatasi desertifikasi melalui metode seperti pembuatan teras, rebusasi, dan teknik pertanian berkelanjutan yang dapat menahan erosi tanah dan memperbaiki kualitas tanah.